Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Ade Mega Maulidia, saya sendiri sebagai moderator. Anggota yang kedua Baik Rizkia Nur Sofia Zain. Anggota yang ketiga Dini Rosida, dan anggota yang keempat Dinia Sulastri. Baiklah, di sini kelompok 2 akan menjelaskan tahap 1, yaitu mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang telah ditunjukkan sebelumnya. Ketika kita memulai perencanaan, identifikasi hasil atau tujuan yang diinginkan dapat diambil berdasarkan standar kurikulum nasional dari pemerintah yang berupa kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari masing-masing mata pelajaran. Ada 3 langkah dalam perancangan backward design, yakni understanding by design menurut Wijins dalam overview of UBD dan desain template diantaranya. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti yang dapat diterima. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar. Nah, penjelasan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Baik Rizkia Nur Sofia Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Rizkia Nur Sofia Zain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi hasil yang diinginkan atau identify desired result. Yang paling mendasar dari hal ini yaitu berpusat pada pemikiran-pemikiran yang besar seperti hasil akhir apa yang diinginkan, apa yang harus siswa ketahui dan pahami, kemampuan apa yang dapat siswa lakukan, dan pertanyaan penting apa yang akan digali secara mendalam untuk difokuskan dalam setiap pembelajaran. Mengidentifikasi hasil yang diinginkan ini mencakup 3 hal, yakni yang pertama adalah tujuan utama. Yang dalam hal ini, guru menentukan gagasan atau tujuan utama yang ingin dicapai selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan penting. Setelah guru menentukan tujuan yang ingin dicapai, kemudian guru akan menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat memahami, menyelidiki, dan terjadi pentransferan belajar. Persoalan-persoalan yang penting akan dapat memandu atau membimbing siswa dalam membangun pemahaman pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pemahaman. Pada tahap hasil yang diharapkan, pemahaman menjadi bagian yang penting karena guru harus mengetahui pemahaman spesifik seperti apa sih yang harus dicapai oleh siswanya, apa yang harus dipahami siswa, serta miskonsepsi seperti apa yang kira-kira diprediksi akan muncul. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai siswa, dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari pada pembelajaran tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, contoh penerapan tahap 1. Pertama, tujuan yang ditetapkan. Ada 4 tujuan yang ditetapkan. 1. Melalui menonton video, siswa mampu mengidentifikasi bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melalui tayangan video, siswa mampu menelaah norma dan aturan yang ada di keluarga dan di lingkungan sekitar dengan tepat. 3. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menganalisis perilaku yang merupakan contoh dan pelanggaran terhadap norma dan aturan yang ada di keluarga, di lingkungan sekitar dengan tepat. 4. Melalui permainan berkelompok, siswa mampu mengaitkan norma dan aturan yang ada di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pemahaman.
1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengetahui bentuk-bentuk norma yang berlaku dalam kehidupan. 2. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pertanyaan penting di sini ada 4, yaitu pertama, apa akibatnya jika terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat? Yang kedua, mengapa norma diberlakukan dalam masyarakat? Yang ketiga, apa yang terjadi jika manusia melanggar norma? Dan yang keempat, bagaimana fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama yaitu peserta didik akan tahu bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik akan dapat menyebutkan fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik akan tahu perilaku yang merupakan contoh dari pelanggaran terhadap norma di masyarakat, sehingga peserta didik akan dapat menyebutkan akibatnya jika terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat.